hasil investigasi atau hasil apa yang memuaskan, maka saya melanjutkan laporan saya ini ke BPKN kepada Abang. Saya serahkan catatan kronologisnya dan juga lampiran-lampiran hasil investigasi yang diserahkan dari Lion Air kepada kita. Sekiranya dari pihak BPKN bisa membantu saya sebagai konsumen dan juga sebagai warga Indonesia yang taat hukum. Mungkin begitu. Saya serahkan ini dengan membacakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya serahkan kronologisnya kepada Pak dari pihak BPKN. Ada lagi Pak yang Jadi disediakan layanannya ya lewat M-Banking ada BCA ya Bu layanan, ya. ada layanannya. Ibu nanti boleh kasih screenshotan juga nggak Pak Bu? Contoh fiturnya itu kayak gimana Bu? Khusus yang top up-nya aja ya Bu ya. Oh Gitu iya, ya Bu ya. Nah, karena itu memang jadi bukti juga. Kan kita logikanya gini Bu. Kita bisa masukin nih top up dari rekening ya kan. Rekening itu kan konvensional ya Bu ya, perbankan. Harusnya kan kita bisa tarik juga kembali ke rekening yang iya sama. betul Pak. Kan logikanya kan gitu ya Bu ya. Seperti itu. Jangan bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Meskipun tadi Ibu kasih contoh, ada contoh salah satu konsumen yang protes sempat ditanggapi oleh Lakamove lewat Twitter, itu dinyatakan digunakan lagi aja nanti untuk transaksi yang lain. Tapi kan sama aja transaksinya di dalam Lalamove juga kan ya. Iya betul. Begitu. Baik, kami rasa sudah cukup jelas. Apakah dari rekan-rekan BPKN yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Pak, Eh, dalam aplikasi Lalam ini pemesanan di aplikasi ya, Bu? Gimana Pak? Mohon Eh, maaf, suaranya kok. Pemesanan Lalamove-nya apakah dilakukan dalam aplikasi? Iya Pak, di dalam aplikasi Lalamove-nya sendiri. Nah, kalau ini berdasarkan pengalaman saya Pak, kemarin kan ada kayak customer service-nya gitu. Apakah di dalam aplikasi Lalamove itu ada juga customer service-nya? Ada fitur chat dengan ini ya Pak, dengan apa operatornya, tapi itu fitur chat untuk membatalkan gitu Pak, Oh, membatalkan apa namanya transaksi gitu, transaksi. artinya nggak bisa pembatalan secara sepihak gitu ya. Hmm. Artinya selain dari untuk pembatalan itu tidak bisa difungsikan yang customer service-nya. Gimana Pak? Selain untuk pembatalan, customer service-nya tidak berguna. Oh, kalau saya nggak salah itu jadi di dalam fitur chat itu kan dia tuh kayak fitur chat yang memang sudah ada jenis-jenis Oh, chatbot. pertanyaannya gitu Pak. Jadi nggak ada tuh kayak fitur pertanyaan untuk menarik saldo tuh nggak ada. Jadi kayak fitur Oh, pembatalan gitu. Terus alasannya apa gitu nanti dibantu. Kalau waktu itu saya membatalkan itu kan karena nggak dapet driver. Terus habis itu saldo saya tuh sempat kepotong kan. Makanya saya chat ke itu adminnya itu gitu. oh, Kok saldo saya chatbotnya itu. kepotong padahal dibatalkan, dibantu batalkannya juga dari pihak ini Oh, customernya Lalamove gitu. baik, baik. Terima kasih. Dan saya lebih mengetahui untuk lebih memahami bidang tersebut. Pak Ibrani, mohon untuk disampaikan mengenai yang chatbox tersebut. Silakan. Saya, oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya kemarin bertanya kepada konsumen dan mengenai mekanisme transaksi. Dan konsumen mengatakan bahwa transaksi dilakukan dalam aplikasi. Dan saya bertanya mengenai fitur-fitur pendukung dalam aplikasi tersebut. Konsumen mengatakan bahwa aplikasi tersebut terdapat fitur customer service tapi lebih seperti chatbot karena sudah diatur sedemikian rupa pola-polanya sehingga bisa disebut itu seperti chatbot. Dan konsumen mengatakan bahwa fitur yang dalam chatbot tersebut hanya terdapat fitur membatalkan dan digunakan untuk membatalkan transaksi. Nah, apakah ada tanggapan dari Bapak
dari Lalamove mengenai hal tersebut, mengapa tidak ada fitur tambahan lainnya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih Pak Ibrani. Monggo Bapak, silakan. baik Pak Ibrani. Di sini untuk fitur kontak ke CS Lalamove ini ada dua ya channelnya, yaitu live chat melalui aplikasi kita, aplikasi user Lalamove. Kemudian yang kedua adalah melalui kontak center atau telepon. Seperti itu. Dan untuk chatbot sendiri, kalau dari aplikasi user ini tidak ada chatbotnya. Jadi itu memang dari sistem live chat ya, itu kan memang akan berdasarkan antrian seperti itu, akan direspon oleh staff kita yang sebagai CS itu akan sesuai dengan antrian, sehingga kalau misalkan memang sudah masuk antrian itu silakan ditunggu dan nantinya akan direspon oleh staff kami seperti itu. Jadi untuk chatbotnya dari aplikasi user itu tidak ada. Artinya eh, yang ngerespon tetap manusia, tapi Betul. tujuannya itu sudah ditentukan oleh aplikasi tersebut ya, gitu ya. Ya, yang balas, yang respon itu adalah manusia. Tapi apakah opsinya hanya untuk membatalkan? Apakah tidak ada opsi lainnya? Misalnya jika saya mau membatalkan, saya mau mengubah rute pengiriman barang, apakah ada fiturnya dalam aplikasi tersebut? Dalam fiturnya ini secara mandiri berarti dari usernya ya. Iya, dari usernya gitu Pak. Saya mau ingin mengubah rute pengiriman barang. Untuk fitur tersebut ada, namun memang ada batasan waktu. Jadi misalkan memang sudah melewati batasan waktu, itu diharuskan user atau pelanggan kami untuk menghubungi kontak ke customer service. Izin Pak, terkait dengan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi itu fiturnya apa saja yang diberikan kewenangan kepada konsumen tersebut? Untuk fiturnya ada, maksudnya dalam saat pemesanan, Pak. Ya, jika dari pelanggan ingin melakukan pemesanan, dari fiturnya itu bisa seperti set dari lokasi pickup dan lokasi pengantaran. Kemudian juga misalkan memang ada kebutuhan lainnya itu dari customer itu disediakan untuk layanan customer service-nya seperti itu. Jadi misalkan nanti ada kebutuhan dari para pelanggan itu bisa menghubungi customer service. Artinya untuk kebutuhan tertentu itu sudah harus meminta kepada itunya ya Pak, ke customer service-nya. Betul. Oh iya Pak, saya mau izin menampilkan video terkait dengan verifikasi yang kami lakukan terhadap konsumen. Apakah diizinkan? Silakan Pak Ibrani. Oke, sebentar ya. Izin Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Dalam aplikasi Lalam, ini pemesanan di aplikasi ya? Gimana Pak? Mohon maaf, suaranya Pemesanan untuk izin Pak, itu tadi yang saya maksud fitur yang ada di aplikasi. Mungkin bisa memberikan gambaran terhadap Bapak di dalammu terkait dengan konteks chatbot. Kami rasa sudah cukup jelas. Rekan-rekan BPKN apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Izin bertanya, Pak. Terima kasih Pak Rian dari Kemenkominfo sudah berkenan untuk hadir. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan penggunaan fitur di dalam aplikasi yang namanya chatbot Pak. Itu kan di aplikasi sering ada tuh Pak untuk melayani konsumen aplikasi menggunakan chatbot. Pak. Itu sampai sejauh mana sih Pak batasan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk menggunakan fitur chatbot Pak? Arahan. Atau kalau Bapak berkenan, kami ada
satu video sih Pak terkait dengan klarifikasi. Oh ya, monggo Pak. Izin share screen lagi ya Pak. Ya. Dalam move-nya apakah dilakukan dalam aplikasi? Iya Pak, di dalam aplikasi Lalamove-nya sendiri. Nah, kalau ini terkait dengan hal tersebut Pak, mohon arahannya. Apakah ada batasan gitu Pak, sampai sejauh mana chatbot tersebut beroperasi dalam satu aplikasi tunjuknya? Ya, Pak Ibrani, terima kasih pertanyaannya. Kembali ke ini, itu sebenarnya tidak ada batasan. Semua fitur itu dan tanda kutip kita gampang tidak kontak. Yang kedua terkait chatbot itu sendiri, mungkin kita bisa melihat di SLA-nya dari masing-masing perusahaan, bahwa setiap perusahaan artinya punya SLA yang masing-masing. Pun di Kominfo terkait pendaftaran PPL privat, kami juga menggunakan chatbot, tapi kami juga kolaborasi chatbot dan chat dari manual ini yang biasa. Kami juga perlu mengetahui lebih lanjut fitur dari Lalamove, apakah memang dia chatbot satu angka, bahwa chatbot itu kan sistemnya ketika ada salah satu kata referensi yang digunakan masuk, dia langsung muncul chatbotnya. Atau misalnya tadi Bu Widya bilang dia menggunakan di chat itu dan fitur, mungkin ada drop down-nya ya. Untuk batasan sendiri sebetulnya tidak. Jadi apabila di fiturnya itu mungkin tidak sesuai, kembali lagi mungkin dari itu kami tidak bisa membantu atau mengatur fitur itu untuk penggunaan. Selama itu dirasa masih wajar dan tidak ya, tidak atau memberikan sanksi karena tidak ada mungkin fitur yang disebutkan itu para fitur. Baik Pak, terima kasih atas arahannya. Dan saran sedikit. Ya, silakan Uh, Pak Ibrani. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin menyinggung sedikit soalnya disinggung oleh Bu Kori terkait dengan sosial media. Itu kalau di sosial media itu banyak sekali dalam pinjaman online Pak yang mencatut logo OJK dan sudah terdaftar di OJK. Padahal setelah dilakukan penelusuran itu tidak ada sama sekali Pak. Nah mungkin OJK dapat melakukan pengawasan gitu Pak dan penertiban. Soalnya konsumen kan kadang percaya aja gitu Pak dan data-data transaksi itu disebarluaskan. Padahal menurut PDP hal itu sangat dijaga penyebarluasannya. Itu sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrani. Mohon izin Pak Mufid, Ibu Kori, ada titipan satu lagi tadi seperti itu ya Pak. Mohon bantuan dan arahannya Pak, seperti itu. Iya, iya. Jadi di kami itu ada namanya Satgas Waspada Investasi, Pak Ibrani. Betul sekali konsen Pak Ibrani tadi. Di era sekarang ini orang menipu itu kreatif sekali memang. Di bawahnya sudah diawasi OJK, terdaftar padahal bisa jadi enggak. Makanya disebut sering sekali kita dengar namanya pinjol ilegal, ilegal. Pinjaman itu banyak sekali. Ditutup 1000, tumbuh 1.200 gitu atau 2.000 gitu. Jadi karena memang dari sisi kemudahan untuk membuat platform ya, izin di Kominfo-nya juga yang
itu memang niatnya memang ya tadi menipu itu, sebuah investasi lah itu porsinya Pak Ibrani ya. Jadi jika Bapak Ibu menemukan hal sama atau kerabat saudara ada merasa itu, langsung saja bisa tadi ya, sama tuh menyampaikan dan mengadukan kepada layanan konsumen OJK di 157 teleponnya atau di email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. Nanti mungkin bisa di search di di ojk.go.id itu ada nanti Pak Ibrani ya. Jadi ini karena concern kita bersama nih, bukan hanya concern OJK. Ini bahkan menjadi awareness nasional ya Pak Ibrani ya. Karena banyak pengaduan atau penipuan ya, atas namakan lembaga keuangan dikasih sudah disetujui izin OJK padahal sebenarnya enggak ya. Ya makasih Pak Ibrani, itu remindernya juga. Siap. Terima kasih.